Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, halo teman-teman penjelajah, welcome to Angkasawan Talk Show, Hundreds of Language, One Meaning. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya lagi terlebih dahulu. Nama saya Raina Kaila Raivanka, saya sebagai moderator di talk show terakhir hari ini dan saya akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih, kan ini udah siang ya, tadi juga udah sempet isoma. Gimana, masih pada semangat gak? Ayo, kurang keras jawabnya, masih pada semangat gak? Oke, masih pada semangat ya. Nah, kalau gitu sekarang saya mau tanya nih, ada yang udah tahu belum sih topik di talk show terakhir ini tuh apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kita akan membicarakan tentang bedah buku bersama narasumber yang sudah disiapkan oleh tim Angkasa. Nah, narasumber ini adalah Kak Yuwan Astika Milavanti, yaitu seorang penulis dan juga bookstagrammer. Nah, Kak Yuwan ini tinggal di Jakarta Timur dan meraih gelar sarjana sains di IPB tahun 2005 dan pernah juga menuliskan lebih dari 30 buku di tahun 2020, sejak 2020. Lalu pernah memenangkan penulis terbaik dalam 30 hari September menulis. Oke, kalau gitu langsung saja kita sambut Kak Yuwan Astika Milavanti. Begitu bisa langsung aja masuk ke materinya Kak Yuwan. Boleh. Kalau sudah selesai menjelaskan biografinya. Oke. Sebelumnya aku jelasin ya, aku seperti Kak Raina bilang, aku udah punya 30 lebih buku antologi. Antologi artinya buku yang digarap bersama orang-orang, bersama teman-teman penulis yang lain. Jadi satu buku ditulis oleh banyak orang. Nah, kemudian untuk buku soloku sendiri, buku yang benar-benar aku tulis sendiri ada 2. Judulnya yang pertama adalah tentang aku, Miku, dan Biang Lala. Itu terbit di bulan April tahun ini. Itu isinya adalah fiksi mini dengan berbagai genre. Temanya yang membuat unik buku ini adalah temanya adalah mie. Bukan mie saya, mie makanan, noodle. Oh, noodle. Okay. Noodle ya, tentang mie. Nah, oke. Mie instan. Yes, mie dadak ya. Mie dadak, mie instan, mie serba mie. Pokoknya buku itu adalah tentang serba mie. Fiksi mini. Apa bedanya fiksi mini dengan cerpen, nanti aku akan bahas itu, topiknya itu ya. Kemudian buku soloku yang kedua aku luncurin itu baru bulan kemarin, bulan Oktober. Jadi sampai saat ini bukunya pun belum ada di tanganku, masih proses cetak. Kemudian buku yang spesial lagi adalah karya aku dan teman-teman komunitas 9 perempuan berkarya yang berjudul Siapa yang akan membeli air matamu. Ini spesial, aku katakan spesial kenapa? Karena ini adalah tempat aku menulis bersama teman-teman komunitas, di mana di buku itu aku yang desain covernya dan ilustrasi di dalam bukunya. Selain aku menulis beberapa tulisan di situ ya. Nah, oke, itu sih yang menarik. Nah, kemudian kita mau masuk bahan berikutnya. Silakan Kak. Jadi fiksi mini adalah cerita yang kecil, yang fiksi yang kecil gitu ya, yang mini, yang pendek. Nah, apa bedanya cerpen dengan fiksi mini? Teman-teman tahu? Cerpen kan cerita pendek gitu ya. Fiksi mini adalah sesuatu cerita yang fiksi tapi pendek juga, kecil juga gitu. Lalu apa bedanya cerpen dengan fiksi mini? Nah, kalau cerpen jumlah katanya adalah minimal 1000. Biasanya 1000 sampai 10.000 kata. Nah, fiksi mini jauh lebih pendek dari itu. Fiksi mini hanya 250 sampai 1000 kata. Itu perbedaan pertama dari jumlah kata. Jadi singkatnya, panjangnya cerita, panjangnya tulisan. Nah,
ini adalah yang membuat saya menggarap buku solo pertama saya gitu ya, tentang aku, Miku, dan Biang Lala, tentang semuanya adalah bentuknya fiksi mini dengan berbagai genre. Genrenya di buku itu ada thriller, ada romansa, ada komedi gitu ya. Oke, yang berikutnya bedanya karena tadi kita bilang si fiksi mini ini jauh lebih pendek daripada cerpen, otomatis alur ceritanya pun juga lebih pendek, lebih singkat gitu ya. Kalau di cerpen teman-teman bisa lihat tokohnya dari awal, dari latar belakang gitu ya, terus kemudian konflik dan penyelesaian. Nah kalau di fiksi mini dia langsung gebrakan gitu, jadi langsung di masalah tempat, waktunya juga singkat. Jadi nggak mungkin misalnya seharian dari pagi sampai malam, kemudian besoknya lagi, minggu depannya lagi, atau berapa tahun kemudian, itu enggak kalau di fiksi mini. Jadi fiksi mini langsung gebrakan, misalkan apa yang terjadi di aula ini, misalkan gitu ya, terjadi pembunuhan atau apa gitu ya, itu yang diceritakan. Hanya satu momen saja, satu momen, satu kejadian, dan satu waktu untuk di fiksi mini. Kemudian untuk karakter jumlah tokohnya, karena tadi balik lagi fiksi mini adalah cerita yang singkat, alurnya cepat, kemudian tempatnya juga di situ aja, tokohnya pun juga tidak banyak. Tokoh yang terlibat dalam cerita fiksi mini paling tidak satu atau dua, itu aja. Jadi yang hanya benar-benar terlibat saja. Karakternya otomatis dia akan menajamkan si karakter tokoh utamanya. Nah, kembali lagi soal jumlah kata, karena jumlah kata si fiksi mini ini singkat, jadi pilihan kata, pilihan diksi yang digunakan oleh penulis juga harus hati-hati nih Kak Raina. Hati-hatinya gimana nih? Dia tetap harus bisa membangun emosi, gitu ya, membangun emosi pembacanya dengan melibatkan para tokohnya. Kemudian harus pintar menggambarkan situasinya, misalnya gregetnya, kemudian kalau thriller bagaimana seramnya gitu ya, dakdikduknya seperti apa. Nah itu pilihan-pilihan kata yang seperti itu yang harus spesifik gitu ya. Iya, harus spesifik, tapi juga tidak boleh bertele-tele. Ada pilihan karena tadi keterbatasan jumlah kata. Kalau bertele-tele terlalu panjang itu nanti akan membosankan gitu ya. Jadi fiksi mini adalah suatu cerita yang benar-benar gebrakan, langsung to the point seperti itu. Nah kemudian untuk akhir cerita gimana? Nah asiknya fiksi mini karena dia sangat singkat, biasanya akhir dari fiksi mini merupakan suatu akhir yang diplesetkan, dipelintirkan. Jadi seringkali saya menemukan fiksi mini yang asik menurut saya adalah cerita-cerita yang dengan akhir tidak terduga. Plot twist. Yes, okay. Plot twist. Plot twist. Dipelintir akhirnya. Akhir cerita adalah berupa pelintiran. Jadi benar-benar pembaca digiring untuk membayangkan sesuatu, misalnya A gitu ya, digiring, diarahkan untuk berpikir A terus, A gitu ya. Tapi di situ sudah ada diselipkan ide atau diselipkan situasi yang sebetulnya udah mengarah ke X. Jadi akhirannya X gitu. Nah itulah yang membuat fiksi mini asik untuk dikulik. Ada plot twistnya gitu ya. Iya betul. Jadi tuh dia temanya itu fokus ke satu tema di suatu kayak di suatu scene gitu. Tapi iya betul. Di akhirnya ada plot twist. Ya, biasanya betul. Yang seru kayak gitu. Iya betul. Nah karena balik lagi karena plot twist, kebanyakan fiksi mini yang asik justru yang memang yang mendebarkan gitu ya, yang mendebarkan, yang justru yang akhir-akhirnya biasanya yang ke thriller gitu ya, yang benar-benar karena memang tadi balik lagi fiksi mini sering menampilkan akhir cerita yang tidak biasa, yang plot twist, yang pelintiran seperti itu Kak Raina. Oke. Ada lagi soal fiksi mini Kak? Udah sih, paling itu ya tipsnya kalau untuk menulis fiksi mini berarti satu, pertahankan, tentukan dulu tokohnya, karakter tokohnya apa, latar belakangnya, tujuannya si tokoh ini apa, itu tetap ada digambarkan di situ. Cuma pilihan katanya harus singkat, padat, kemudian jangan
jangan berbelit-belit gitu ya. Kemudian ada masukkan kata-kata kunci untuk yang menggiring pembaca untuk ke akhir cerita. Dan pelintiran adalah suatu yang sangat disarankan ada di fiksi mini. Jadi tetap ya kayak cerita-cerita pada biasanya, kayak ada tokoh, penokohan, latar waktu, latar tempat dan lain-lain. Ada kerangkanya juga, tapi memang dia singkat dan ada plot twistnya biasanya di akhirnya ya. Iya betul. Dan itu yang paling seru tuh yang thriller gitu ya menurut kakak? Iya, biasanya begitu. Berarti kakak sendiri memang suka genre yang thriller gitu? Kebetulan ya. Tapi apakah buku-buku yang kakak tulis bersama komunitas kakak atau kakak sendiri, apakah itu juga bergenre yang sama atau kakak punya preferensi sendiri dalam menulis? Oke, kalau soal pengalaman saya nih ya menulis, dari 30 buku antologi, 30-an, 30 lebih gitu ya, itu genrenya macam-macam, bentuknya pun macam-macam. Jadi yang ada cerpen, ada fiksi mini, puisi pun ada gitu ya, ada senandika, kemudian macam-macam. Genrenya pun juga macam-macam, ada yang romansa, ada yang thriller, ada yang ya macam-macam lah, ada yang temanya tentang keluarga gitu ya, ada yang temanya tentang persahabatan, macam-macam. Kemudian kalau untuk preferensi menulis, karena bacaan saya lebih suka tadi thriller, tidak membatasi saya untuk menulis thriller aja sih. Kembali lagi karena pengalaman untuk mengejar pengalaman yang banyak ya. Jadi luas ya genre kakak ini. Nah kalau kakak nih dari semua buku-buku yang sudah kakak tulis, apa sih genre yang paling kakak suka gitu loh? Oke, kalau genre aku lebih pilih thriller karena menebarkan gitu ya. Terus kemudian kalau bentuk tulisan, aku suka senandika dan fiksi mini. Senandika itu semacam prosa, tapi kata-katanya lebih puitis. Jadi antara tulisan biasa, antara prosa biasa dengan puisi. Oke, kalau puisi kan metafora ya, ada metaforanya. Ada metafora. Nah, senandika ini juga seperti itu. Ada metafora, kemudian yang menggarisbawahi tulisan itu senandika atau bukan, dia adalah seperti ungkapan hati penulisnya. Nah, apa yang membedakan sebuah tulisan, sebuah prosa adalah prosa biasa dengan prosa senandika, itu adalah tadi yang kita bilang ada metaforanya. Ada metafora, kalau puisi kan dia berbait-bait gitu ya, ada bait, ada rima, ada larik. Nah, kalau senandika dia modelannya paragraf. Jadi kumpul, jadi bentuknya prosa, tapi di situ ada metaforanya. Kemudian itu adalah ungkapan hati atau monolog si penulisnya. Lebih puitis juga ya tadi? Iya betul, lebih puitis. Apa kakak pernah menulis? Iya, pernah. Ya, jadi kalau untuk tadi yang aku bilang ada di antara 3 karya spesialku. 3 karya spesial. Yang pertama itu tadi yang si Tentang Aku, Miku dan Biang Lala adalah fiksi mini gitu ya. Kemudian si solo keduaku Pesan untuk Air yang sedang cetak, sedang dicetak itu adalah kumpulan senandika. Kemudian yang bersama dengan teman-teman itu juga mayoritas senandika bentuknya. Tapi kakak sebelumnya udah nulis buku thriller kan, pernah? Cerita ada beberapa, tapi bukan dalam bentuk buku. Jadi buku antologi. Ya, antologi. Tapi bukan bentuk buku. Buku solo belum. Bisa dong mungkin diceritain cerita tentang si thrillernya itu gimana? Kalau untuk thrillernya sebenarnya nanti jadi nggak asik lagi dong. Jadi nggak spoiler tipis-tipis. Oke, contoh deh salah satu thriller yang ada di buku solo aku pertama ya. Oke, jadi dia punya restoran bakmi, kemudian baru buka tapi beberapa waktu lalu, kemudian sekarang laris sekali.
kemudian salah satu karyawannya hilang, Ya. kemudian wartawan mempertanyakan gitu ya, kemana karyawan yang hilang ini. Sementara di saat yang bersamaan semua orang tahu bahwa restoran ini sedang melakukan eksperimen untuk menentukan zat pewarna yang baik untuk mie-nya. Ya. Nah itu sih, ya gimana caranya membangun dak-dikduknya si hilangnya si karyawan itu dengan proses pencarian zat pewarnanya mie-nya sih. Oke, berarti itu kan ada bakminya. Memang itu satu buku isinya mie semua ya, jadi. Yes, betul. Lu jadi penasaran. Jadi penasaran kan? Baca cerita pertama aja, kalau teman-temanku yang baca dia bilang gini, aduh baca cerita pertama aja udah bikin ngiler katanya. Ya karena memang pertama kenapa temanya mie, pertama itu adalah sesuatu yang aku suka. Aku emang suka mie. Kemudian yang kedua, aku yakin mayoritas orang itu suka mie. Benar kan? Nah, mie adalah sesuatu yang dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, mau panas, mau hujan, apalagi pasti larinya ke mie, ya kan? Apa Indomie kan ya? Bukan sponsor ya, bukan sponsor. Tapi memang kita kadang kalau misalnya bingung nih tiduran di rumah gitu kan, makan apa ya, ujung-ujungnya masak mie instan. Mie instan. Emang betul. Kita tidak bisa lepas dari mie. Iya betul. Nah itulah yang membuat saya menjadi ide awal lahirnya buku pertama saya. Jadi semuanya tentang mie. Karena saking asiknya, saking banyaknya ide gitu ya, yang saking banyaknya pengalaman pribadi saya dengan mie gitu ya. Saking banyaknya pengalaman dengan mie, dan saya ingin membagikan cerita-cerita itu dengan teman-teman. Jadilah buku saya tentang aku, Miku, dan Biang Lala. Oke. Apa sudah semua Kak? Oke, sudah semua ya materi kita hari ini. Jadi kalau gitu saya tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan segitu saja dari saya. Dari Kak Yuan ada lagi? Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.